Ya, ini kan tidak bisa dipukul rata kepada semua orang. Oh tentu. Setiap orang memiliki sensasinya masing-masing, mencapai sebuah erotismenya dengan caranya masing-masing. Tetapi apakah ini dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam hal sensasi erotisme tadi? Saya orang psikologi forensik, Mas Doni. Jadi kata wajar atau tidak itu sekonyong-konyong di kepala saya rumuskan, ini legal atau tidak? Ya. Ini melanggar hukum atau tidak? Itu. Apakah wajar atau tidak dalam konteks klinis? Itu urutan berpikir saya yang kesekian itu. Tapi yang pertama sekali terpikir oleh saya adalah ini legal atau tidak legal. Di Indonesia tidak ada ketentuan. Sepanjang, ini kalau kita buka undang-undang TPKS ya, sepanjang aktivitas seksual dilakukan dengan adanya consent, maka clear sudah. No case, bukan pidana. Tapi kalau aktivitas seksual apapun itu tidak disertai dengan consent, maka itu pidana. Pertanyaannya, konsen itu apa ya? Orang kebanyakan memaknai konsen sebagai mau sama mau. Bukan. Konsen itu bukan suasana hati. Konsen itu adalah proses berpikir manusia. Kesadaran? Bukan. Permission atau agreement. Izin atau persetujuan. Jadi sekali lagi, konsen bukan menyangkut isi hati sehingga tidak terwakili oleh terjemahan mau sama mau, tapi merupakan cerminan proses berpikir manusia. Yaitu ketika antar pihak yang melakukan aktivitas seksual tersebut memberikan persetujuan atau memberikan izin bagi berlangsungnya aktivitas yang mereka lakukan itu. Perlu ada otoritas lebih tinggi? Oh, tidak. Ini Tidak. kesepakatan berdua. Kesepakatan dua orang yang sedang melakukan. Bagaimana dengan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat? Pertanyaan bagus. Vakumnya sekian banyak nilai-nilai kearifan kita dari undang-undang TPKS itu yang membuat saya mantap mengatakan pada beberapa pasal undang-undang tindak penghapusan kekerasan seksual itu amoral. Amoral? Itu saya katakan amoral. Artinya? Artinya sungguh-sungguh undang-undang itu tidak merefleksikan, tidak mencerminkan, tidak menghayati nilai-nilai kearifan yang kita anut beratus-ratus tahun tentang kesakralan seks misalnya dan seterusnya. Tapi kita berikan disclaimer dulu ya sebelum lebih lanjut. Walaupun sekarang kita bicara tentang seks, tapi kita tidak mengasosiasikan ini dengan kasus ini bukan tertentu sex kan? education Nah itu dia. Sejumlah pasal dalam undang-undang TPKS saya katakan amoral karena hanya mensyaratkan ada atau tidaknya konsen itu. Contoh Mas Doni, pelacuran boleh tidak oleh masyarakat kita Mas Doni? Secara etika, moral? Dalam masyarakat kita boleh tidak di kampung kita ini ada lokalisasi? Tidak boleh kan? Tidak boleh. Masyarakat menolak kan? Iya. Ketika ada sejoli yang melakukan perbuatan tidak senonoh pun akan boleh jadi dilucuti pakaiannya, diarak gitu kan? Tapi boleh percaya boleh tidak. Di dalam undang-undang TPKS, pelacuran itu bukan pidana. Kecuali pelacuran yang dipaksakan. Dipaksakan itu penanda tidak ada konsen. Nah lagi-lagi kan, kata kuncinya syarat bagi pidana itu adalah tidak ada konsen. Nah kembali ke pokok persoalan kita. Kalau misalnya ada dua orang yang melakukan aktivitas seksual apapun itu, termasuk menggunakan cara-cara ekstrim semisal sesak napas erotis, sepanjang disertai konsen dan tidak berujung pada cedera parah atau kematian, bukan pidana. Tapi kalau sampai ke kematian atau cedera ekstrim, cedera parah, ini lain lagi persoalan. Nah, di mana pidananya dari almarhum diplomat muda kita ini? Saya ketika tahu. dia kemudian akhirnya kehilangan nyawa. Begini, kita sudah menjajaki semua spekulasi. Natural, suicide, homicide, accident ya. Dari 4 situasi yang menyebabkan kematian itu, yang tergolong pidana alias melanggar hukum, itu cuma satu, yaitu homicide. Dengan kata lain, meninggalnya almarhum dengan kondisi yang terus terang memilukan hati itu, saya berduka untuk keluarga dan teman-teman di Kemlu. Meninggalnya almarhum ini akan betul-betul menjadi urusan panjang otoritas penegakan hukum. Semata-mata kalau almarhum meninggal akibat perbuatan orang lain. Kalau almarhum meninggal dalam situasi alami, atau karena bunuh diri, atau karena kecelakaan, itu bukan pidana. Menyedihkan, sangat. Pidana, bukan. Jadi kasus itu akan keluar dari kantor penegakan hukum. Yang mengurusi siapa? Ya, saya tidak tahu. Entah itu Kementerian Sosial kah, atau yang lain-lain. Tetapi karena bukan pidana,
maka praktis bukan lagi berada di domain otoritas penegakan hukum. Kalau memang dalam tanda petik harus dipidanakan atau dibuat pidana, Kriminalisasi dong, dicari-cari pelakunya dong. nah itu dia. Sementara sampai saat ini kan sulit untuk membuktikan bahwa ada pihak lain yang terlibat. Pertanyaan jitu, endusan saya, itulah yang menyebabkan mengapa teman-teman di Polda Metro Jaya memilih untuk katakanlah ekstra hati-hati sebelum mengumumkan simpulannya. Buying time? Bukan buying time, tapi sungguh-sungguh membaca suasana batin publik. Begini, Mas Doni, pengalaman saya membantu teman-teman di kepolisian terbatas. Dari sekian banyak masalah atau kasus yang coba saya ikut tangani, saya membuat sebuah teori bahwa dalam sebuah kasus yang menggemparkan masyarakat dan masyarakat kadung mengunci kasus itu sebagai pidana, namun ternyata hasil kerja polisi menyimpulkan bukan pidana, polisi berpikir 2, 3, 4 kali lagi. Bukan terkait pengungkapannya. Pengungkapan sudah selesai. Tapi simpulannya ternyata bertolak belakang dengan ekspektasi publik. Harusnya polisi tidak boleh terpengaruh pada opini publik dong. Faktanya Mas Doni, sekarang Mas Doni bayangkanlah, ini masyarakat sudah berderai air mata, berduka cita berkepanjangan, meyakini bahwa ada orang yang meninggal akibat perbuatan orang lain. Tiba-tiba polisi mengatakan, oh ini bukan pidana. Iya. Apa jadinya? Polisi dicaci maki, polisi dikatakan tidak profesional, tidak menggunakan cara saintifik, polisi melakukan sabotase atau obstruction of justice terhadap dirinya sendiri, polisi menutup-nutupi pelaku dari lembaga lain, dan seterusnya dan seterusnya. Meski itu kebenaran. Meski itu kebenaran. Nah, agar kerja yang positif yang sudah mencapai titik simpulan dari kepolisian itu juga disambut secara positif, berujung penilaian positif, maka polisi bisa saja menghitung waktu. Kapan ya kira-kira kita akan mulai menyodorkan kepada publik, mungkin dengan cara mencicil narasi-narasi kemungkinan bahwa seseorang siapapun itu ternyata meninggal bukan sebagaimana yang dibayangkan oleh khalayak luas. Iya. Artinya sampai masyarakat itu siap dengan segala kemungkinan. Betul. Saya coba tarik kembali kepada cerita Anda tadi bahwa almarhum sempat naik ke lantai 12, rooftop ya, di atas pukul 21.00. Ada rekaman CCTV, kalau bisa kita coba tayangkan. Dan itu kan membawa tas dengan isi belanjaan, tetapi kemudian tidak dibawa turun. Nah, ini rekaman CCTV. Ya, ini terlihat jelas. Ini malam. Itu siapa? Ini almarhum. Oh, itu almarhum. Di pojok. Dia sempat melihat dari ketinggian melihat ke bawah. Nah, ini di pojok ini. Ini kan ada pembatas ya di lantai atas rooftop. Kemudian dia melihat ke lokasi ke bawah. Saya tidak tahu yang ada di pikir almarhum. Karena bisa saja mungkin aspek plan tadi ya. Sebelum action. Makanya saya bertanya, apakah tindak tanduk atau gelagat semacam ini bisa kita tafsirkan sebagai plan orang yang ingin mengakhiri hidupnya? Belum tentu juga kan? Belum tentu juga, iya. Kabarnya kan almarhum ini akan penempatan ya sebentar lagi ya. Betul. Saya bayangkan, ini contoh saya subjektif. Ketika saya akan dinas ke luar negeri, saya akan memilih tempat yang saya bisa menikmati suasana ibu kota. Seolah-olah saya akan meninggalkan tempat ini beberapa waktu lagi. Ini tempat yang sangat ideal. Iya. Ya, barat Don't Cry for Me Indonesia, gitu ya, sentimental gitu. Tapi apakah saat itu saya berniat untuk mengakhiri hidup saya? Tidak, jangan. Jadi saya membiarkan ini tetap terbuka untuk dipastikan oleh otoritas penegakan hukum sendiri. Apakah tindak tanduk semacam ini serta-merta kita bisa maknai sebagai tanda bahwa seseorang sedang melakukan plan, perencanaan tertentu untuk mengakhiri hidup. Karena tidak sampai pada action. Karena tidak sampai action. Iya kan? Jadi apapun asumsinya bisa. Realitasnya ternyata almarhum ditemukan tidak di situ kan? Tidak di situ, oke. Nah, sebentar. Saya mau minta pendapat Anda, Mas Reza. Karena ketika dia berbelanja itu isinya dasi dan pakaian dalam. Ya, kalau menurut saya dasi itu kan untuk aktivitas formal. Dan tidak mungkin seorang diplomat tidak memiliki koleksi dasi. Pasti banyak. Pasti banyak gitu kan. Kemudian pakaian dalam. Dan dia masukkan dalam tas. Dia bawa itu ke dalam kantong belanja. Tapi tidak dibawa turun. Dan dia pulang naik taksi. Ada nggak korelasi atau koneksitas? Sekali lagi, ruang tafsiran atas tindak tanduk semacam itu masih sangat luas. Ya tinggal kita sinkronkan. Apakah tindak tanduk semacam itu sinkron tidak dengan tindak tanduk lainnya? Kabarnya almarhum akan perempatan. Kabarnya almarhum berbelanja. Kabarnya almarhum sudah mulai menjual beberapa properti yang dia punya. Apakah kemudian dari rangkaian perilaku semacam itu kita terkunci pada momen ketika almarhum tertangkap CCTV sedang berada di atas rooftop? Apakah kita kemudian hanya terfokus pada
perilaku yang ini saja. Karena itu tadi saya katakan, coba cek secara keseluruhan iPad, ideas, plan, action, dan ujungnya death. Ya. Sinkron tidak satu sama lain. Gitu. Ya. Ideas itu kan bisa dibaca dari histori perilaku, kemudian mungkin dari rekam jejak, ya rekam jejak di ponselnya dan sebagainya, betul. gitu kan. Di media sosial. Betul. Bahkan saya sempat ngobrol dengan Pak Susno, sebenarnya tempat sampah itu perlu dibuka ya, disita kemudian dijadikan bahan petunjuk penelitian. lah mungkin. Petunjuk gitu kan. Situ, ya. Nah, dari ide itu kemudian terbangun sebuah plan. Perlu waktu yang lama kah? Atau ada faktor pemicu sehingga akhirnya dia ada lompatan-lompatan tertentu begitu? Sayangnya saya tidak bisa memberikan satuan waktu berapa hari, berapa minggu nih Mas Doni. Yang jelas kita butuh waktu sampai kemudian I bertransformasi atau menjelma sebagai P. Dari sebuah, katakanlah sebatas gagasan, fantasi atau sejenisnya. Kemudian berlanjut ke tahap berikutnya menjadi sebuah perencanaan. Itu butuh waktu. Tapi kalau ditanya ke saya, berapa waktunya? Ya relatif lah. Oke. Ini pertanyaan yang agak keluar sedikit, tetapi bagi setiap manusia memiliki fantasinya masing-masing. Ya, ini fantasi apa ini? Ya, taruhlah misalnya kalau tadi sesak nafas erotis, itu kan salah satu fantasi kalau bahasa saya gitu kan. Nah, apakah itu kemudian dipicu oleh profesi seseorang yang kemudian mengenal banyak orang dari berbagai latar belakang, suku, ras dan sebagainya? Manusia itu punya kemampuan belajar luar biasa, Mas. Jadi tidak harus learning by doing. Ada yang istilahnya observational learning. Observational learning adalah ketika seseorang mempelajari suatu hal, termasuk perilaku, termasuk pengalaman seks, termasuk fantasi seks, tanpa harus melakukannya secara langsung. Tapi observasi. Mungkin hari ini kita bisa lihat di media online, potongan-potongan video, cerita-cerita atau dongeng-dongeng dewasa dan seterusnya, yang memberikan materi tentang observational learning terkait seks kepada kita. Berarti profesi seseorang mempengaruhi dong? Mungkin bukan profesi, tapi akses seseorang kepada informasi. Semakin banyak informasi yang tersedia dan itu sesuai dengan selera yang bersangkutan, maka kita bisa bayangkan semakin besar pula kemungkinan dia mempelajari perbuatan itu. Termasuk diplomat? Jelas lah, diplomat saya sejak 0 km masuk ke Deplu, sudah diwanti-wanti, dunia kita ini sangat mengedepankan nilai keramat yang namanya komunikasi. Informasi, komunikasi, itu menjadi suatu hal yang sudah ditanamkan ke kepala para diplomat Indonesia sejak 0 km. Iya, karena secara sederhana kalau boleh saya katakan begini Mas Reza, nilai-nilai atau value yang kita yakini di Indonesia tentu kan berbeda dengan negara-negara lain. Sehingga itu menjadi modal saya untuk kemudian berkembang menjadi sebuah fantasi dan sebagainya. Tapi ketika saya, pengalaman panjang saya sebagai jurnalis sering keliling negara-negara mana, itu kan menjadi sebuah input ya. Informasi yang bisa memicu saya untuk melakukan fantasi-fantasi liar yang tidak hanya ada ya sesuai dengan kehidupan sosial saya di Indonesia. Saya paham, saya paham yang Mas Doni ingin katakan. Mungkin psikologi forensik akan punya formula begini. Coba lakukan profiling. Iya. Profiling terhadap individu. Dalam kasus apapun lakukan profiling ketika kita belum mampu secara definitif menyimpulkan apa sesungguhnya situasi yang menyebabkan seseorang meninggal dunia. Kalau orang yang sudah meninggal dunia disebut sebagai otopsi psikologis. Kalau masih hidup, profiling. Ada dua cara yang dilakukan untuk itu. Pertama dengan melakukan pengecekan dokumen. Misalnya riwayat kesehatan yang bersangkutan, cek ke rumah sakit, cek ke BPJS. Jadi data pribadi itu sangat penting. Hati-hati kalau dikirim ke negara asing. Indonesia mau jual data itu. Katanya pemerintah menjamin, meski bisa dikelola oleh negara lain. Silakanlah. Mudah-mudahan bukan omon-omon. Kembali ke pokok persoalan. Jadi hati-hati. Saya malah jadi mikir hati-hati nih. Data. Mulai dari data. Data itu sangat krusial karena bisa memberikan gambaran kepada kita tentang profiling kita. Profil Mas Doni misalnya seperti apa. Cuma persoalannya apa? Kesulitannya. Harus diakui masyarakat kita kan bukan orang yang secara teratur mengunjungi dokter. Kita hanya dokter ketika ada masalah. Sakit. Medical check up itu justru mengerikan. Sehingga perkiraan saya tidak tersedia di basis data manapun riwayat kesehatan saya dari waktu ke waktu. Betul. Nah, itu satu kesulitannya. Kesulitan yang kedua, ini sebetulnya cara kedua yang juga disertai kesulitan kedua. Kalau dokumen tidak tersedia, maka coba wawancarai orang di sekitar yang dianggap tahu tentang kehidupan seseorang. Misalnya Mas Doni sebelum kerja di Nusantara TV, kerja di negara mana, di kantor mana, perilakunya seorang Doni di kantor lama seperti apa. Nah itu akan memberikan gambaran kepada kita untuk kemudian mereka-reka apa tidak tentang apa sesungguhnya yang menyebabkan seseorang akhirnya meninggal dunia. Dua cara itu, pengecekan dokumen dan pemeriksaan ke significant others, orang-orang yang dekat, itu yang bisa menghasilkan gambaran tentang profil seseorang.
Oke. Dialog kita ternyata cukup panjang. Saya sampai lupa untuk kita rehat sejenak. Oh, baik. Baik, pemirsa. Jangan kemana-mana. Diskusi kita akan lanjut setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami.